حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Saya Muhammad Khairul Anwar, kelas Ahsan 4, peserta PPG Dalja batch 1 tahun 2024, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja pembuatan video pembelajaran dengan model Project Based Learning dengan tema meneladani produktivitas berkarya dan semangat berliterasi Daulah Abbasiyah abad 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Mudah-mudahan video pembelajaran ujian kinerja saya kali ini bisa memberikan manfaat bagi peserta didik, terutama siswa-siswi kelas 8C SMPN 1 Pabedilan. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, marilah kita Ada berapa kitab yang pernah diturunkan oleh Allah? Beri tepuk tangan buat Dewi. Semuanya ada, dari mulai berdiri kapan, programnya. Siapa sih pendiri pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Abbasiyah. 1. Rajin membaca. Rasa cinta buku. Sekarang ada di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita semua masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Hari ini bahagia? Bahagia, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran PAI di pagi hari ini, Bapak memohon kepada Ananda Damar Sugema untuk maju ke depan memimpin pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ananda Damar Sugema yang telah memimpin doa. Doa itu penting agar semua perbuatan kita, semua pembelajaran kita bernilai ibadah. Makanya doa itu penting. Selanjutnya, setelah kita berdoa, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kita semua senantiasa menjadi profil pelajar Pancasila. Bapak memohon kepada Ananda Kesha Aprilia maju ke depan untuk memimpin pembacaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku.
Terima kasih kepada Ananda Kesha Apriliani yang telah memimpin pembacaan Indonesia Raya. Mudah-mudahan Indonesia Raya senantiasa ada di dalam dada dan pikiran kita semua. Aplikasi dari profil pelajar Pancasila. Oke anak-anak, sebelum Bapak memulai materi, Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu atau mengabsen. Barangkali ada yang tidak datang. Semua hari ini datang anak-anak? Datang. Bapak absen. Adelia Rahma ada? Ada. Aditya Dewa Arlangga? Ada. Ada. Oke, semua hadir ya anak-anak? Ya. Alhamdulillah semua hadir dan kita akan memulai pembelajaran kali ini dengan baik. Tolong itu Narto dimasukin dulu yang rapi. Ya, rambutnya yang rapi. Anggota tubuh yang wajib nempel itu dahi, telapak tangan, dan kaki. Kalau dahinya terhalang oleh rambut, maka otomatis sholatnya nggak sah. Ya, jadi Narto mulai sekarang tuh kalau pakai kopiah kayak Bapak kayak gini. Ya. Ganteng ya, gitu. Oke, anak-anak semuanya. Anak-anak, kemarin kita semua sudah melampaui bab 2, bab 3, bab 4. Bab 2 kita semua tahu tentang meyakini kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab yang pernah diturunkan oleh Allah? Oke, semuanya sudah hafal ya, gampang ya. Zabur turunkan pada Nabi Dawud, Taurat turunkan pada Nabi Musa, Injil turunkan pada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Sekarang anak-anak, kita akan memasuki materi bab 5 yaitu meneladani produktivitas karya dan semangat literasi masa keemasan Daulah Abbasiyah. Ini tentang sejarah anak-anak, makanya harus disimak secara betul ya, supaya tidak pikiran kita tentang sejarah bisa runut dan benar. Nah, tujuan pembelajarannya anak-anak, tujuan pembelajarannya adalah pertama, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan sejarah keemasan era dinasti Abbasiyah. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu meyakini bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban agama. Ya. Ketiga, anak-anak diharapkan melalui pembelajaran berbasis proyek bisa membuat peta konsep tentang sejarah Bani Abbasiyah. Itulah tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini dengan materi meneladani produktivitas karya dan semangat literasi. Kalau kita kaitkan dengan fenomena sosial, kita tahu bahwa sekarang umat Islam dalam kondisi terbelakang, ya enggak? Siapa yang menciptakan Samsung? Korea Selatan. Siapa yang menciptakan iPhone? Amerika. Siapa yang menciptakan Toyota, Daihatsu, Honda? Jepang. Adakah yang dari pabedilan? Mengapa kemajuan-kemajuan itu justru lahir dari negara-negara non-Muslim? Padahal kita pernah punya dinasti Abbasiyah. Ya, makanya melalui pembelajaran kali ini, Bapak berharap kita kembali tumbuh untuk menjadi generasi yang semangat untuk belajar, semangat berinovasi, semangat menemukan penemuan-penemuan baru. Siap semuanya? Siap. Ya, amin gitu ya. Amin. Oke. Nah, sebelum kita mulai, mari kita saksikan video singkat berikut ini. Tolong anak-anak semuanya disimak dengan baik. Nanti Bapak akan berikan pertanyaan pemantik ya. Dan H. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-8 hingga 14 Masehi, umat Muslim mencapai masa keemasannya dan menjadi pusat peradaban dunia. Pada masa itu, kamu akan menemukan kota yang indah dan menata rapi, rumah sakit gratis yang buka 24 jam, para penerjemah dibayar besar olehnya,
Bahkan, saat memandangkan Jemaah masyhur Ibnu Ishaq digaji setara dengan atlet profesional. Oke anak-anak semuanya, dari video pembelajaran yang tadi Bapak tayangkan secara singkat, dari semua sejarah kekhalifahan dan kerajaan dinasti Islam, dinasti apakah yang pernah paling maju dan apa alasannya? Ada yang mau coba menjawab? Saya, Pak. Oke, Dewi. Beri tepuk tangan buat Dewi. Apa? Abbasiyah. Karena Abbasiyah maju dalam ilmu pengetahuan dan ilmu keagamaan. Oke, tepuk tangan buat Dewi. Silakan duduk kembali. Ya, benar bahwa kerajaan atau dinasti paling maju di dalam Islam adalah dinasti Abbasiyah. Maju dari satu bidang ilmu pengetahuan dan yang kedua dari bidang keagamaan. Ya, apa sih dimensi atau profil pelajar Pancasila yang akan kita terapkan di pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa, yang kedua adalah bernalar kritis, yang ketiga adalah kreatif. Karena ini semua merupakan fundament penting bagi siswa-siswi untuk menjemput kehidupan yang lebih baik. Nah, untuk profil pelajar rahmatan lil alaminya adalah nanti Bapak berharap anak-anak 8C semua bisa meneladani keteladanan Abbasiyah, bisa memberi jalan tengah, bisa mengambil sikap yang berimbang, toleran, dinamis, dan inovatif. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi dinasti Abbasiyah. Anak-anak semuanya, perlu diketahui bahwa dulu pada era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama yang menjadi pemimpin siapa? Rasulullah, atau yang namanya Nabi Muhammad. Yang ketiga, setelah era kekhalifahan selesai, masuklah ke era dinasti. Yang pertama adalah dinasti Umayyah. Yang keempat, setelah dinasti Umayyah selesai, masuklah ke dinasti Abbasiyah. Nah, banyak ilmu pengetahuan yang lahir di Baghdad. Waktu itu, khalifah yang paling keren dan maju bernama Khalifah Harun ar-Rasyid yang mendirikan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu perpustakaan, isinya 5 juta buku. Bayangkan 5 juta buku. Ini buku segini saja satu ya. Waktu itu khalifah, setiap ada penduduk yang berhasil membuat buku akan diberi emas seberat buku. Oh, semua orang akhirnya bersemangat membuat buku, meneliti. Dari perpustakaan Baitul Hikmah lahir penemuan-penemuan baru, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ilmu pengetahuan. Contohnya, ilmu-ilmu yang lahir di era dinasti Abbasiyah, yang pertama adalah ilmu filsafat. Tokohnya adalah Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd. Yang kedua adalah ilmu kedokteran. Anak-anak 8C yang ganteng dan manis ini pasti ngiranya kedokteran itu berasal dari barat ya, dari Amerika atau Eropa. Padahal kedokteran itu berasal dari Islam. Yang pertama menemukan ilmu farmasi, ilmu bedah, farmakologi, teori penggunaan obat-obat kuratif itu orangnya namanya Ibnu Sina, atau kalau di barat namanya Avesin. Ya. Yang bisa kita teladani adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah adalah apa? Iqra. Coba baca bersama surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Cukup. Wahyu yang pertama itu bukan sholat lah, bukan zakat lah, bukan puasa lah, tapi Iqra. Apa artinya? Baca. Allah itu pertama nyuruh Nabi Muhammad
sholat, bukan zakat, bukan puasa. Baca, bacalah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Makanya kalau mau baca, silakan baca doa. Paham? Jadi kalau anak-anak semua pengen seperti dinasti Abbasiyah, kalau anak-anak semua pengen kembali menjemput kejayaan Islam, kalau anak-anak semua pengen menjadi hamba yang baik, maka syaratnya satu, apa? Menjadi anak yang suka baca, menjadi anak yang suka belajar. Paham semua? Paham ya? Nah, sekarang anak-anak semuanya, mari kita bikin kelompok. Ya, Bapak pengen semua bikin kelompok, 5 kelompok. Ya, kelompoknya adalah membuat peta konsep atau mind map. Nah, peta konsep yang pertama yaitu sejarah singkat Bani Abbasiyah. Kelompok yang kedua Khalifah Abbasiyah. Kelompok yang ketiga perkembangan ilmu pengetahuan, dan selanjutnya bisa dilihat di layar monitor. Oke, silakan saling menghadap. Nah. Bapak ingin semuanya membuat peta konsep yang dibuat berdasarkan buku. Silakan buka bukunya di halaman 109. 109 buka, lalu informasi yang anak-anak dapat dituangkan dalam bentuk peta konsep, ya. Oke. Sudah. Otong bergabung. Ini sini satu. Nah, ini bergabung sini. Oke. Silakan didiskusi lebih dahulu, didiskusikan terlebih dahulu. Nah, buka bukunya, lalu diskusikan tentang dinasti Abbasiyah, lalu buatlah peta konsepnya, ya. Oke anak-anak semuanya, mari kita rencanakan diskusi ini melalui diskusi membaca buku, ya. Diskusikan buku itu, lalu nanti ketika sudah menemukan informasinya, tuangkan dalam bentuk peta konsep. Silakan diskusi, ya. Silakan semua diskusikan, ada di halaman 109. Nah, sekarang silakan membuat infografi sesuai informasi yang telah anak-anak dapatkan dari buku. Silakan. Boleh pakai pensil dulu, boleh langsung pakai pulpen. Yang penting hasilnya nanti setiap kelompok akan menyajikan karyanya di depan. Silakan semuanya ikut berpartisipasi, ya. Dipahami dengan benar. Aspek penilaiannya yaitu pertama, satu dari segi desain. Yang kedua dari segi isinya lengkap atau tidak, akurat atau tidak, ya. Ya, yang bagus warnanya.
Ini juga dari kelompok Damar Sugema, tuh bisa dilihat ya. Bentuknya seperti awan-awan, tetapi isinya adalah tentang informasi-informasi Daulah Abbasiyah. Bapak akan keliling sambil memberikan penilaian ya. Penilaian mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Boleh berkreasi sebebas mungkin, jadi jangan batasi imajinasi kita ya. Mau dikasih pohon boleh, dikasih pesawat boleh. Oke, ini contoh yang sudah selesai dari kelompoknya Dewi. Nah, kelompoknya Dewi menerangkan tentang perkembangan ilmu pengetahuan di dinasti Abbasiyah. Tepuk tangan buat kelompok Dewi. Semua isinya sangat lengkap ya. Kelompok 1 yang dipimpin oleh Suratni menjelaskan tentang sejarah singkat Daulah Abbasiyah. Ini semuanya ada, dari mulai berdiri kapan, programnya apa, capaiannya apa, runtuh kapan. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 3, yaitu ini juga menarik, bentuknya seperti awan. Awan ada tegangan-tegangan listrik yang menjelaskan tentang nilai-nilai Abbasiyah. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke. Anak-anak semuanya, mari kita saksikan presentasi dari semua kelompok, dan Bapak mohon nanti setiap presentasi berikan tanggapan. Paham ya? Paham? Oke, pertama mari kita panggil kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kelompok ini. Berdiri Daulah Abbasiyah. Berdiri pada abad 750 Setelah Abdul Abbas merebut kekuasaan dari Daulah Bani Umayyah. Program pembuatan perpustakaan raksasa Baitul Hikmah, penerjemahan ilmu-ilmu dalam bahasa Yunani, penelitian dalam bidang sains, geografi, matematika, astronomi, optik, kimia, dan seni. Runtuh pada 1258 M setelah diserang oleh pasukan Mongol. Di bawah Hulagu Khan, semua keluarga khalifah dibunuh dan seluruh buku dibuang di sungai Tigris. Cukup? Oke. Silakan anak-anak semua, barangkali ada yang mau bertanya ke kelompok 1. Acungkan tangan. Oke. Silakan. Enak. Siapa sih pendiri pertama dinasti Abbasiyah? Terima kasih, Reva. Boleh langsung dijawab oleh perwakilan kelompok 1. Siapa yang pertama mendirikan dinasti Abbasiyah? Abdul Abbas. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, sekian dari kami.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kita sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1 ya, dengan karyanya sejarah singkat. Nah, sekarang dari kelompok 2 yang diwakili atau diketuai oleh Kesha dan Dewi. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan perkembangan ilmu pengetahuan di era Abbasiyah. Filsafat tokohnya adalah Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rashid. Kedokteran tokohnya adalah Ibnu Sina, Abu Bakar, Ar-Razi, dan lain-lain. Optik, geometri, tokohnya adalah Haytham. Mesin teknologi, tokohnya adalah Al-Khazani Al-Jari. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang mau tanya ke kelompok 2? Ya. Siapakah tokoh matematika di dinasti Abbasiyah? Silakan kelompok 2 menjawab. Tokohnya adalah Al-Khawarizmi. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 hanya berempat. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami, yaitu nilai-nilai Abbasiyah. 1. Rajin membaca dan menuntut ilmu. 2. Rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan, kun dalam menuliskan semua penemuan. 6. Tidak takut berinovasi. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sambut kelompok 4. 6 orang maju ke depan. Nanti yang belakang ikut ke sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan nama-nama khalifah dari dinasti Abbasiyah. 1. Abdul Abbas, 2. Abu Ja'far, 4. Al-Mansur, 3. Al-Mahdi, 4. Al-Hadi, 20 Aradi, 21 Al-Mutaqi, 22 Al-Mustafi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Oke. Khalifah yang paling maju di Abbasiyah adalah Harun al-Rashid. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya sudah keren, sudah bagus. Cuma ada yang harus kita refleksikan. Yang pertama adalah gini. Yang pertama adalah bahwa informasi yang tertuang masih kurang lengkap. Dan desainnya juga masih agak monoton. Yang ketiga ini yang terutama, kurang percaya diri. Jadi lain kali kalau presentasi mau salah mau benar, yang penting percaya diri. Ya, kenapa kita sekolah? Karena kita masih salah. Yang benar itu cuma malaikat. Paham semuanya? Oke. Nah, sebagai penguatan dari Bapak bahwa sekarang ini kita sedang menghadapi apa? Sedang menghadapi tema sejarah.
satu-satunya metode agar kita mudah memahami sejarah adalah dengan cara berpikir kreatif. Coba, antara baca buku dengan baca seperti ini, lebih enak mana? Lebih enak baca infografi, karena ini ada warnanya, keterangannya singkat. Maka belajar sejarah harus belajar berpikir kreatif. Bagaimana sejarah bisa dipahami secara enak dan indah. Oke, sekarang semua berdiri. Mari kita ice breaking dulu supaya nggak tegang, supaya semuanya rileks. Nanti kalau Bapak bilang sakit, kalian pegang perut. Kalau Bapak bilang sikut, kalian pegang. Oke, kalau Bapak bilang pen, kalian pegang pulpen. Oke, siap semuanya? Belajar fokus dan konsentrasi. Sudah, Carto siap? Oke. Sikut, sakit, sikat, pen. Oke. Sekali lagi konsentrasi ya. Konsentrasi. Ayo, Narto, konsentrasi nak. Bapak ulangi. Sikut, sikut, sakit, sikut, sikat, sakit, sikut, sikat, sakit, sikut, pen. Oke. Semua karya kali ini semuanya bagus dan akan Bapak kasih apresiasi sebagai tanda bahwa semua karya wajib diapresiasi. Oleh karena itu, nanti perwakilan setiap kelompok akan Bapak panggil di upacara Senin pagi ya. Untuk kelompok 1 yaitu akan diwakili oleh Adelia, kelompok 2 akan diwakili oleh Keisha Aprilia, kelompok 3 akan diwakili oleh, kelompok 4 akan diwakili oleh Revalina, kelompok 5 akan diwakili oleh Sunarto. Karena sebuah karya sejelek apapun harus diberi apresiasi, seperti halnya di dinasti Abbasiyah. Apresiasi apakah yang dikasih oleh raja untuk penulis buku? Memberikan emas seberat buku tersebut. Oleh karena itu, nanti setiap perwakilan kelompok, Bapak harap semua maju ke depan di upacara pagi ya. Jangan lupa nanti hari Senin akan Bapak beri uang pembinaan. Tidak seberapa, tapi itu cukup untuk beli buku, pulpen, dan pensil warna ya anak-anak semua. Nah, selanjutnya nanti anak-anakku semua di rumah, jangan lupa nanti dicek WA-nya, Bapak sudah kirim LKPD digital melalui Google Form dan Bapak kirim ke grup WA kelas 8C. Nanti dikerjakan ya di rumah. Paling lambat Bapak tunggu hari Senin. Jadi jangan sampai telat. Kemarin kamu telat ya. Dari 20 soal cuma 17 yang diisi. Ya. Itu juga Nok Sarten kemarin nggak mengumpulkan LKPD. Sekarang harus lebih rajin lagi agar bisa naik kelas 9 ya. Karena kelas 8 ini masa-masa yang paling menentukan. Oke anak-anak, itu LKPD-nya. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Kesimpulannya, syarat untuk menjadi peradaban yang maju adalah dengan giat belajar dan giat berkarya seperti halnya dinasti Abbasiyah. Seperti halnya wahyu pertama yang diturunkan Allah yaitu Iqra. Tanpa membaca kita tidak akan jadi apa-apa. Tanpa membaca kita tidak akan kemana-mana. Ya, oleh karena itu silakan mulai sekarang baca sebanyak-banyaknya apapun itu. Mau matematika, geografi, fisika, kimia, baca semua. Agar apa? Agar kita bisa kembali, Islam bisa kembali menjemput puncak kejayaannya. Anak-anak ya. Sekarang dari semua yang telah Bapak uraikan, apakah ada yang mau bertanya? Ada lagi yang mau tanya? Oke, Dewi. Bapak, apa perbedaan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah? Oke, tepuk tangan buat Dewi. Dewi bertanya, apa sih Pak perbedaan antara dinasti Umayyah dan Abbasiyah? Tadi sudah Bapak jelaskan di sini ya. Kalau Umayyah itu pas setelah Khalifah Rasyidin selesai. Khalifah ada 4.
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah Ali selesai diganti dinasti Umayyah. Pemimpin pertamanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah itu diganti Abbasiyah. Nah, kalau Umayyah itu lebih banyak fokus ke sosial pemerintahan, kalau Abbasiyah lebih banyak fokus ke perkembangan ilmu pengetahuan. Silakan, ada yang mau tanya? Silakan Reva. Bapak, saya mau bertanya, peninggalan berupa buku Abbasiyah sekarang ada di mana? Oke, tepuk tangan buat Reva. Anak-anak semuanya, sayangnya, kenapa kita sekarang berada di abad kegelapan, atau kenapa sekarang umat Islam mundur? Karena ini loh, Abbasiyah diserang oleh siapa? Diserang oleh tentara Mongol. Ya, tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan. Itu 5 juta buku yang ada di perpustakaan Baitul Hikmah, semuanya ditenggelamkan di Sungai Tigris. Semuanya ditenggelamkan di Sungai Tigris. Saking banyaknya buku sampai sungai yang tadinya warnanya jernih jadi berwarna hitam karena kena tintisanya cuma sedikit, adanya di Al-Qanun Atib di Jerman, 20 jilid. Karyanya Ibnu Sina. Nah, oleh karena itu, mari sekarang kita kembali menjemput masa kejayaan Islam seperti halnya masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Nah, itu semua anak-anak, terima kasih pembelajarannya kali ini. Untuk sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, Bapak memohon kepada Ananda Rizky Ramadan maju ke depan untuk memimpin doa setelah belajar. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawasau bil sabri. Doa selesai. Terima kasih kepada Ananda Rizky yang telah memimpin doa. Bapak berharap satu, tolong mulai sekarang teladani dinasti Abbasiyah dengan cara apa? Membaca yang rajin, mulai percaya diri melakukan apapun, bahwa kita juga bisa sama seperti Amerika, sama seperti Eropa. Ya, kita sama makan nasi, kita sama makan lauk yang sama. Tapi kenapa penemuan-penemuan adanya di Jepang dan Amerika, tidak di Pebedilan? Oleh karena itu, mulai sekarang, mari kita lakukan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Iqra. Yang kedua, mudah-mudahan pembelajaran kita di pagi hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah. Sebelum Bapak tutup, ada quote dari Bapak, yaitu jika orang Islam ingin kembali maju, maka tirulah etos hidup Daulah Abbasiyah, yaitu gemar belajar, gemar menulis, gemar membuat penemuan-penemuan. Sekian dari Bapak. Apabila Bapak banyak kesalahan, Bapak mohon maaf. Alafu minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.